video ini gue mau keluarin unek-unek kalau kebanyakan dari kita tuh nggak perlu iPhone 15 Pro. iPhone 15 aja udah cukup sebenarnya. Bisa kelihatan dari aktivitas yang gue lakuin seharian bareng HP ini. Dan ada yang bisa tebak seberapa hemat konsumsi baterainya? Jadi gue mulai di jam 8:30 dan biar aman pakein case dulu dong. Gue lupa namanya, yang jelas ini dari Zack. Kepoin link di deskripsi ya kalau minat. Terus buat aktivitas pagi gue membosankan sih, nonton YouTube sama scroll-scroll sosmed aja. Habis itu 1-2 jam kemudian gue siap-siap keluar buat bikin konten. Panas banget, kemana kita? Makan, bikin konten. Tumben-tumbenan nih, macet guys. Weekend soalnya. BTW ini zoomnya mentok di 6 kali ya. Shoo, balik lagi ke 0,5. Nggak jadi naik bus guys. Jadi karena busnya penuh, kita jadinya naik Grab deh. Karena kita udah lapar. Salah satu fitur yang paling gua favoritin di Dynamic Island ini ya yang pas nunggu Grab sih guys. Di sini kita dikasih tahu misalnya Grabnya datang berapa menit lagi. Dia ada animasinya gitu. Udah mau nyampe apa belum? Keren sih. Secara desain dan feel, entah kenapa gue demen banget pakai iPhone 15 ini. Pertama, dia punya back yang susah banget buat nempel jiplakan sidik jari. Karena pakai material baru yang namanya Color Infused Glass. Jadi backnya ini bukan warna yang ditempelin kaca bening ya, tapi kacanya sendiri udah diisi warna jadi nyatu gitu. Makanya dibilang Color Infused. Buat feel genggam juga lebih enak sih. Sama kayak di Pro-nya yang sekarang ada lengkungan tipis. Jadi sedikit lebih nyaman, cuman tetap desain boxinya masih dapet. Oh ya, kadang banyak yang kegocek juga ya. Kalau yang varian non pro ini dia nggak ada action button, tapi masih switch silent gitu. Yang mana nggak tahu sih, buat gue sendiri kayaknya jarang kepake sih. Oke guys, update dulu. Sekarang jam 11.30, baterai ada di 84% ya. Buat turis-turis, bisa dibilang food court ini jarang pada tahu sih. Dan banyak banget tempat-tempat yang punya antrian panjang. Oke guys, sekarang kita konten dulu. Oke guys, kita baru kelar nih. Dan update aja sekarang baterai di 80%. Jam 1 ya, nggak terlalu banyak turun karena nggak terlalu pakai juga. Bye-bye. Oke guys, jadi gua misah dulu sama si nyonya sama si bocil. Gua mau ke Santek dulu ambil barang karena mereka nggak bisa temenin gara-gara si bocil udah mesti tidur ya. Kalau ini gua kasih lihat yang non cinematic mode ya, video biasa nih. 1 kali. Di matahari yang terik gini tapi mapsnya masih jelas kelihatan sih, sesuatu banget ya. BTW garis-garis ini bisa diabaikan, aslinya nggak ada kok. Kayaknya cuma masalah kameranya doang yang buat ngerekam. Naik tangga lagi. Itu dia, Santeknya di belakang. Nah, udah nyampe tuh guys tempatnya. Jadi gua beli HP Xiaomi guys buat review. Dan dapat hadiahnya gede banget, nanti kalian bisa lihat. Baru tahu Xiaomi jualan hair clipper buat potong rambut. Thank you. Bagongkan ya, beli HP hadiahnya monitor segede ini. Update aja sekarang jam 2. Baterai ada di 70% ya. Balik dulu yuk. Selain buat Grab, si Dylan ini paling kepake sama gua buat dengerin musik sih. Enak aja gitu bisa navigasi lagu tanpa harus keluar dari layarnya sekarang. Lebih kayak pop-up window gitu. Dan akhirnya gue sampai rumah jam 3 dan baterai masih di 60%. Oke guys, langsung aja gercep kita unboxing Xiaomi 13T Pro-nya. Buat yang tungguin biar nggak ketinggalan kan, subscribe dulu channel ini oke? Pasti bakal banyak konten yang seru-seru kok. Belum lagi Google Pixel.
Oke, sambil tunggu kelar kerja, gue mau spill dosa terbesar HP ini. Yang gue yakin kalian pasti udah tahu juga, yaitu refresh rate-nya yang masih 60 Hz. Ayolah Apple, HP belasan juta, paling nggak kasih 90 Hz bisa kali. Cuman setelah gue pakai paling nggak setengah harian lebih, sebenarnya udah mulai terbiasa loh. Keganggunya itu pas awal-awal aja, pas perpindahan dari 15 Pro Max. 60 Hz-nya nggak bakal ganggu kalau kalian nggak punya gadget lain yang 120 Hz ya. Misalnya HP atau tablet lainnya. Karena kalau dibandingin atau pakainya ganti-gantian gitu, berasa banget perbedaannya. Terus gara-gara cuma bisa 60 Hz dan nggak ada promotion, ada satu fitur yang nggak jalan sempurna, yaitu standby mode. Setelah beberapa lama, dia bakal mati sendiri tuh. Beda dengan varian Pro-nya yang bisa nyala terus. Hal ini terjadi karena refresh rate iPhone 15 ini nggak bisa turun ke 1 Hz ya. Jadi kalau dipaksain nyala terus, konsumsi dayanya bakal boros. Oke guys, ronde 2 jalan-jalannya. Dan kita update dulu sekarang. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Sekarang, aduh, masih shock nih gua. Aman. Sekarang jam 5.53, udah mau jam 6, baterai ada di 49% ya. Oh ya, fitur portrait canggih yang sempat gue jelasin di 15 Pro Max kemarin ternyata dapat juga di 15 biasa. Cara kerjanya sama kok, dan menurut gue fitur ini bakal populer sih. Karena buat gue sendiri ya, setiap mau foto sesuatu yang spontan, pasti mikirnya, wah lucu juga nih, foto A. Bukan yang, wah lucu juga nih, foto A. Tapi pakai portrait aja deh. Yang mana saat kita udah dapat momennya baru kita putusin nih, kira-kira bagusan dibikin portrait atau enggak. Dan dengan gini harusnya ya, dibuang aja kali pilihan portrait di mode kameranya. Terus nggak cuman kamera belakang, fitur ini juga jalan di kamera selfie. Cepat dong, lari dong. Dia nggak takut burungnya. Bilang cemen lu, gue gak takut, kata burung. Buat yang kepo gimana kameranya kalau dibandingin sama S23? Buat foto sama-sama baik sih gue bilang. Cuman S23 lebih ke cool, sedangkan iPhone warm gitu. Dari gambar ini bisa kelihatan jelas gedung di belakang sana. Buat selfie, S23 agak soft gitu ya muka gue kalau dibandingin sama iPhone yang lebih kontras. Cuman kalau udah berhubungan sama zoom, S23 lah juaranya dengan tambahan telefotonya itu. Untuk 2 kalinya sih masih sedikit lebih baik di iPhone ya, tapi kalau udah di atas 3 kali, Samsung juaranya. Dari sisi maksimal zoom pun S23 lebih jauh sampai 30 kali dibanding iPhone 15 yang mentok di 10 kali. Terus buat video sama kayak foto ya, di iPhone lebih warm dan keluar warnanya, sedangkan Samsung lebih cool. Buat zoom Samsung lagi-lagi jelas juaranya ya, mentok di 12 kali, sedangkan iPhone 6 kali aja. Kalau disamain 6 kali pun, gambar di S23 masih lebih jelas dibanding iPhone. Dan terakhir buat video selfie, sejauh ini emang belum ada yang bisa kalahin video iPhone sih. Muka gue lebih natural di iPhone dan secara dynamic range pun jauh lebih baik. Gedung dan langit di belakang masih jelas, dan muka gue juga masih terekspos dengan baik. BTW guys, sekarang kita mau ke taman bermain buat menyenangkan si bocil. Nah, tempat bermainnya ini cukup unik ya, karena dia tuh ada 3 tempat ya. Bocil lagi main. Oh ya, update dulu guys. Baterai ada di 36%. Jam 6.35. Lumayan banyak pakai kamera dari tadi. Dan inget ya, fitur portrait tadi juga berlaku buat benda mati. Caranya tinggal tap aja objeknya, nanti keluar icon F di bawah sini. Habis itu kayak biasa dia bisa diubah tingkat blurnya sampai ke fokus pointnya juga. Cukup sudah main-main buat si bocil, udah gelap juga. Sekarang kita cari mamam, eat dinner ya Ethan. Oke, makan apa kita, Bu? Dan ini adalah video lensa ultrawide yang kondisinya super gelap ya. Dan karena auto FPS-nya gue nyalain, jadi frame rate-nya turun ke 24, sehingga agak patah-patah juga. Tapi keuntungannya gambarnya jadi lebih diterangin, walaupun noise-nya lebih berasa. Terus
Terus ini buat wide atau satu kalinya yang terlihat noise-nya berkurang jauh, cuman jarak pandangnya jadi lebih sempit. Habis itu kita makan malam dulu sambil jinakin bocil nonton YouTube. Sekarang tontonan doi udah pindah ke Paw Patrol guys, bukan Cocomelon lagi. Kenyang banget. Sekarang kita udah mau balik guys. Udah malam, jam 8:30. Baterainya berapa persen tuh tadi? Kayaknya 15%-an gitu. Flare, 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 flare. Ethan. Akhirnya kita sampai rumah jam 9 dan baterai sisa di 12%. Habis itu lanjut gue sosmed dan YouTubean sekitar sejam, baterai sisa 2%. BTW buat tahu SOT dari iPhone ini cukup tricky ya. Jadi kita mesti jumlahin satu-satu screen aktifnya tiap jam. Mulai dari kita lepas chargeran dan hasilnya dapat total SOT di 7 jam 1 menit. Ya hasilnya cukup baik loh, mengingat ini iPhone base model. Untuk beberapa apps teratas yang paling sering gue pakai hari ini ada kamera, YouTube, IG, foto, sama Maps. Ya mewakili pemakaian normal gue sehari-hari sih. Cuman emang penggunaan kameranya sedikit lebih banyak dari hari normal biasanya. Buat gua, deal breaker paling utama itu 60 Hz-nya. Hal ini karena emang gua udah terbiasa dengan 120 Hz. Tapi lagi-lagi buat kalian yang nggak punya gadget 120 Hz lain, serius nggak bakal masalah kok. Cuma kalau 120 Hz ini penting buat kalian, masih banyak alternatif lain. Misalnya Samsung S23, atau bisa pertimbangin model sebelumnya iPhone 14 Pro yang turun harga. Sisanya tentang fitur-fitur yang nggak dapat di Pro version menurut gue buat kebanyakan orang loh ya, jarang kepake juga. Misalnya Apple ProRes, Shoot in Lock, chipset yang lebih powerful, zoom yang lebih jauh, USB 3. Gak banyak yang pakai nggak sih? Kalau material titaniumnya gimana bang? Ya nanti juga dipakein case. Kalau titanium yang dibilang lebih enteng, bener sih. Tapi justru aluminium di non-pro-nya itu lebih ringan. Punya iPhone Pro version itu menurut gue lebih buat meningkatkan status sosial sih. Dan itu sama sekali nggak salah ya, jangan salah paham nih. Kalau ada duitnya mah sah-sah aja. Kalau gue sendiri pakai yang Pro karena pertama gue kurang ganteng. jadi pakai ini kegantengan dan kepercayaan diri nambah 23%. Terus karena gue reviewer HP juga, jadi buat perbandingan sama HP-HP flagship lainnya. Makasih buat yang udah nonton, jangan lupa bantu like video ini ya, bakal berarti banget. Thank you. Ngapain lagi?